Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini saya mau bahas tentang striker. Ya, striker yang saat ini lagi rame ya. Tanggalnya belum saya ganti, tanggal 2 gitu ya. Ya, ini jadi yang lagi ramai saat ini, penyerang yang akan dibeli oleh Arsenal gitu ya. Teman-teman, sebelum lanjut, channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Saya saat ini sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi kalau teman-teman berkenan, boleh dipencet tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya ya, supaya setiap kali saya upload itu ada dapat notifikasi. Oke ya. Iya, tidak berlama-lama kita mau ngomong tentang striker ya. Ini Arsenal saat ini, ya ada tiga pemain lah ya yang saat ini sedang dekat dengan Arsenal. Kalau kita ngomong untuk mau dibeli ya, ini ada Benjamin, sorry sebentar, maaf saya lupa untuk buka di sini ya. Ini ada Benjamin Sesko, lalu juga ada Victor Osimhen, dan yang merupakan nama kejutan di sini adalah Marcus Rashford. Sebenarnya juga kalau mau dibilang kejutan sih nggak juga ya. Nanti kita bahas ya. Ya, ini dari ketiga nama ini ya. Ini kita lihat, yang paling mendekati sepertinya adalah Benjamin Sesko gitu ya. Tapi banyak mungkin fans-fans Arsenal yang merasa bahwa Sesko ini bukanlah striker yang sudah jadi, dan memang betul ya. Saya jujur nggak ngikutin Liga Jerman ya, jadi saya juga nggak tahu Sesko ini permainannya seperti apa. Tapi dari review-review yang saya lihat, ini memang Sesko ini sepertinya bukanlah striker yang sudah jadi. Jadi memang striker yang harus dibina dulu gitu ya, yang masih harus dimasak dulu, masih harus digodok dulu gitu ya. Dan ini menurut saya sebenarnya tidak mengagetkan juga. Kenapa? Karena dengan naiknya Havertz sebagai striker ya sejak Januari kemarin, di mana dia dalam posisi striker mainnya ternyata bagus banget gitu kan. Sejak Maret April itu memang sudah berhembus kabar bahwa Arsenal ini untuk posisi striker yang dicari itu adalah pemain muda yang bisa dipoles untuk jangka panjang gitu ya. Jadi bukan pemain yang sudah jadi yang akan langsung ditaruh di posisi striker sebagai starter, enggak. Jadi sebenarnya sudah dari Maret April itu sudah berhembus kabar bahwa yang dicari ini striker ini ya pemain yang bisa dipoles, yang bisa dibentuk, yang masih perlu dibina lah gitu ya, intinya seperti itu gitu. Jadi kalau yang dibeli Sesko ini menurut saya tidak akan terlalu kaget ya, apalagi dengan harga yang cukup ekonomis gitu ya, 45 juta pound sterling, kisaran klausul pelepasannya. Tapi jangan kaget kalau nanti Arsenal ini klausul pelepasannya juga masih akan ditawar ya. Menurut saya nanti kalau masuk penawaran pertama dari Arsenal itu, saya merasa akan dimasukin di kisaran 30 juta pound sterling ya. Jadi ya, kalau masalah pembelian pemain semacam ini, Arsenal ini kayak emak-emak ya, kayak emak-emak di pasar gitu. Rajin nawarnya gitu ya. Jadi nawarnya pasti getol, nawarnya kenceng gitu. Dan kemungkinan besar itu kalau berhasil dibeli, menurut saya kemungkinan besar ini adalah nilai transfer fee-nya itu ada di kisaran 40 juta pound sterling, plus nanti 5-nya itu dalam bentuk add-on gitu ya. Jadi ya kita lihat nanti untuk Sesko ini perkembangannya gimana. Tapi menurut saya saat ini yang paling mendekati ini Sesko, apalagi pemberitaan terakhir ya,
sudah mengatakan bahwa Sesko ini sudah oke lah ya dengan kesepakatan pribadi. Jadi hanya tinggal nanti Arsenal menegosiasikan harganya sama RB Leipzig gitu. Iya, next kita ngomong ini Victor Osimhen ya. Victor Osimhen ini kalau di antara ketiga nama ini menurut saya ya ini adalah yang paling top ya. Jadi ini pemain yang paling top dan menurut saya di pasaran saat ini, di bursa transfer saat ini untuk striker yang dijual ya, bukan saya bilang Victor Osimhen ini striker terbaik, tapi bahwa striker yang dijual di jendela transfer ini Osimhen ini yang paling top gitu ya. Jadi menurut saya tidak ada striker lain yang dijual yang tingkatannya ini setara atau di atasnya Osimhen. Kenapa kok Napoli jual? Ini karena kemarin sempat berkasus ya dengan Napoli. Jadi ketika dia gagal penalti kalau saya nggak salah gitu kan, itu lalu tim medsosnya Napoli sendiri itu yang kok malah menghina Osimhen, dan sejak saat itu ya memang hubungan antara Osimhen dengan Napoli itu menjadi renggang dan ya memang akhirnya minta dijual gitu kan. Jadi inilah menurut saya kenapa Osimhen dijual. Jadi bukan memang kualitasnya jelek, tapi dia bermasalah dengan manajemen Napoli gitu, dengan kasus video TikTok waktu itu yang dia rasa menghina dirinya dia gitu ya. Dan kenapa menurut saya Arsenal nggak akan maju ya untuk mengejar Victor Osimhen, bukan karena kualitas tapi dari harga ya. Di sini kita bisa lihat harga pasarannya Osimhen itu 115 juta euro, di mana kabar yang beredar kan bahwa Osimhen ini punya klausul pelepasan itu di harga 125 juta euro gitu ya. Jadi kalau ada yang bisa ngasih 125 juta euro ya silakan, boleh langsung ambil Osimhen gitu. Jadi nggak ada tawar menawar lagi lah ya. Cuman dari saya harga itu untuk 115 juta pound sterling, 125 juta euro, Arsenal menurut saya pribadi itu uang besarnya itu amat sangat perlu adalah untuk mengisi ulang midfield ya, karena saya sudah berkali-kali bilang midfield kita musim depan itu amat sangat tipis. Yang sudah pasti ya, yang sudah pasti masih tetap akan ada di Arsenal musim depan itu cuma tinggal 3 orang dari posisi midfield kita ya. Itu adalah Declan Rice, Jorginho, dan Kai Havertz. Cuman Kai Havertz juga udah maju sebagai striker ya, jadi efektif kita sebenarnya yang musim depan midfield kita yang pasti ada musim depan cuma tinggal 2 nih. Jadi cuma tinggal Declan Rice sama Jorginho. Elneny udah pasti akan pensiun dari Arsenal. Lalu Thomas Partey ada kemungkinan besar untuk dijual. Emil Smith Rowe juga masih ada kemungkinan untuk dijual. Siapa lagi? Fabio Vieira kemungkinan besar akan dijual juga. Gitu. Jadi ya tadi satu lagi Kai Havertz ya. Kai Havertz posisinya sudah pindah jadi striker gitu. Jadi ini menurut saya kenapa Arsenal tidak akan membeli Osimhen, karena kebutuhan untuk di midfield ini amat sangat banyak yang perlu dibeli gitu ya. Jadi saya sendiri sih 99% yakin Arsenal tidak akan mengejar Victor Osimhen karena harganya ini gitu ya. Itu aja sih. Dan satu lagi juga tadi baru saja diberitakan kan bahwa negosiasi Chelsea ya dengan pihaknya Osimhen dan Napoli itu negosiasinya sudah ambruk. Jadi tidak bisa menemukan kesepakatan, dan ada kabar juga yang mengatakan bahwa Osimhen kalau ke IPL itu lebih prefer untuk mau ke Arsenal gitu. Cuman ya sekali lagi itu tadi ya, kalau dari saya pribadi harganya ini yang kemungkinan besar nggak akan masuk bagi budgetnya Arsenal. Kalau misal
bisa dibeli dengan sorry teman-teman, maaf ya. Jadi kalau bisa dibeli dengan sekitar harga 70-an juta pound sterling, ya mungkin masih ada kemungkinan, tapi dengan harga 115 juta euro saya agak ragu gitu ya. Oke, untuk pemain ketiga ya, ini Marcus Rashford. Nah, Rashford ini sebenarnya udah sekitar sebulan lebih ya. Saya bahkan ini sempat bikin videonya ya. Sebentar, mana ya? Nah ini ya, saya udah sempat bikin videonya sebulan yang lalu untuk gosip Rashford mau ke Arsenal gitu ya. Jadi untuk gosip Rashford mau ke Arsenal itu saya sudah bikin videonya sebulan yang lalu, tapi di sebentar mana ya? Ini baru ramai di berita medsos di channel-channel Indonesia ini baru minggu ini ya. Ini untuk Rashford ke Arsenal ini baru ramai minggu ini di channel-channel Indonesia. Padahal saya sendiri udah ya ini 27 April ya. Sebulan lebih yang lalu saya udah bikin berita ini tentang rumor Rashford mau ke Arsenal. Dari saya sendiri, mungkin teman-teman untuk masalah Rashford ini silahkan ini ke channelnya Buffs 14 ya. Ini dia ada wawancara ini dengan groundbreaking AI tool, Shaker AI. sebentar. Ada wawancara dengan jurnalis Inggris ya, Ben Jacobs, itu tentang kemungkinan Rashford ini mau ke Arsenal ini kemungkinannya gimana. Dan dari Ben Jacobs sendiri itu mengatakan bahwa tidak ada kemungkinan sama sekali Rashford itu akan ke Arsenal ya, karena dia ini produk akademi Manchester United dan dia juga intinya adalah anak Manchester United banget lah gitu. Dan apa yang dilakukan sekarang, rumor-rumor yang terjadi saat ini ya, rumor-rumur yang terjadi saat ini itu lebih dihembuskan oleh tim keagenan, tim agennya Rashford gitu ya. Seperti yang dia lakukan musim lalu, itu juga menghembuskan berita bahwa PSG mau beli Rashford gitu kan, dan akhirnya itu membuat Rashford diperpanjang kontrak dengan nilai gaji yang cukup fantastis ya. Kalau saya nggak salah sekitar 350 sampai 400 juta pound 350 sampai 400 ribu pound sterling per pekan untuk gajinya Rashford ini ya, dengan dia menghembuskan tadi rumor bahwa PSG mau beli dia. Dan saat ini tadi dari Ben Jacobs itu juga mengatakan bahwa rumor Rashford mau ke Arsenal atau Arsenal tertarik dengan Rashford itu dihembuskan juga oleh tadi tim keagenannya Rashford untuk menaikkan daya tawar dia nanti, apakah itu dengan Erik ten Hag atau siapapun nanti di musim depan yang akan menjadi manajer Manchester United. Jadi bahwa rumor ini kemungkinan besar itu dihembuskan sendiri oleh tim keagenannya Rashford hanya untuk membuat supaya Rashford punya daya negosiasi yang lebih tinggi, daya tawar yang lebih tinggi, seperti itu gitu ya. Jadi ini kemungkinannya tidak ada gitu ya. Jadi bahwa Rashford mau ke Arsenal itu kemungkinannya tidak ada. Dan dari saya pribadi ini juga Rashford ini udah terlalu rusak ya, karena dari fans-fans yang mendukung Rashford ke Arsenal sepertinya lebih karena berhasilnya kita merehabilitasi kayak Havertz ya. Jadi bahwa yuk kita bisa juga merehabilitasi Rashford gitu. Ya sayangnya kita kan bukan pondok rehabilitasi gitu kan. Jadi ya kalau mau rehab ya ke pondok rehab aja lah di sana, jangan ke Arsenal gitu. Ya, karena menurut saya Rashford ini udah terlalu rusak lah ya dengan kulturnya Manchester United yang toksik dan nggak karuan. Menurut saya Rashford ini salah satu pemain yang sudah terlalu terkontaminasi dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi kalau menurut saya pribadi gitu ya. Jadi
Ya, dengan ini saya sebenarnya mengatakan bahwa saya nggak setuju lah Rashford kalau ke Arsenal gitu. Dan sekali lagi tadi juga dari berita-berita yang ada, sangat tipis, bukan sangat tipis, malah hampir tidak mungkin bahwa Rashford ini mau ke klub lain gitu ya. Ya, itulah teman-teman ya untuk masalah striker-striker Arsenal ini yang akan hadir di musim depan. Sekali lagi, kalau dari saya pribadi, sepertinya sih ini nanti akan pilihannya jatuh ke Benjamin Sesko. Tapi ya kita lihat nanti ke depannya bagaimana. Siapakah striker yang akan dibeli Arsenal? Apakah striker utama atau striker pelapis gitu ya. Ya, itu aja sih dari saya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah like, share, dan subscribe ya. Sekali lagi saya mohon bantuannya untuk bisa bantu saya bisa dapat 1000 subscriber lah ya di tahun ini gitu. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.